Pagi itu matahari bersinar hangat, menyinari gedung megah PT Bintang Cemerlang yang berdiri tegak di tengah kota. Pegawai berlalu lalang. Sebagian berlarian kecil karena takut terlambat. Suasana kantor seperti biasa. Sibuk, rapi, penuh formalitas. Di pos keamanan depan, Pak Darto seorang satpam, berperawakan tegap berdiri dengan bangga. Baru 3 bulan bekerja, tapi ia sudah terkenal karena kedisiplinannya. Sayangnya, kedisiplinan itu kadang berubah menjadi sikap keras kepala dan terburu-buru menilai orang. Tiba-tiba, langkah kaki pelan terdengar di dekat gerbang. Seorang pria tua dengan rambut beruban kusut, janggut tak terurus, dan pakaian lusuh mendekat. Ia mengenakan jaket tambal sulam, celana sobek di lutut, dan sandal jepit yang usang. Satu kantong kresek hitam disampirkan di bahunya. Pak Darto langsung berdiri tegak, alisnya mengernyit. "Heh, mau kemana, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya tampak lelah, tapi ramah. Ia terus berjalan menuju pintu masuk lobi kantor. "Hei, ini kantor, bukan tempat minta-minta. Minggir dulu, jangan bikin malu." Beberapa karyawan mulai memperhatikan. Ada yang tertawa kecil, ada yang menunjukkan ekspresi iba tapi tak satu pun berani mendekat. Pria lusuh itu berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun jelas, "Saya ingin masuk. Ada urusan penting." Pak Darto makin geram. "Urusan penting, hah? Ngimpi kali? Ini kantor perusahaan, bukan tempat sembarangan orang masuk. Ayo, keluar sebelum saya panggil polisi." Pria itu tetap tenang, tak marah sedikit pun. Ia menatap langsung ke mata Pak Darto dan berkata pelan, "Kalau saya adalah pemilik tempat ini, apa kamu akan tetap mengusir saya?" Tawa Pak Darto pecah. Ia menepuk-nepuk perutnya sambil berkata, "Haha, pemilik katanya. Astaga, yang bener aja Pak, pemilik perusahaan datang ke kantornya kayak gitu. Pakai sandal jepit. Jangan halu deh." Suasana makin tegang. Seorang pegawai wanita muda, Nisa, yang baru saja turun dari lift, berjalan ke arah keributan. Ia melirik wajah pria itu dengan saksama. Lalu, matanya membelalak. Pak Bayu." Pak Darto terdiam. Tawa di mulutnya membeku. Ia menoleh cepat ke arah Nisa, lalu ke pria lusuh itu. "Siapa?" Nisa melangkah maju, menunduk hormat itu. "Itu Pak Bayu, direktur utama perusahaan kita." Beberapa orang di sekitar menutup mulut mereka kaget. Pak Darto perlahan menurunkan tangannya yang tadi menunjuk dengan kasar. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Pak Bayu hanya tersenyum ringan dan berkata, "Saya datang bukan sebagai bos, saya datang sebagai orang asing, untuk melihat bagaimana saya diperlakukan saat tidak ada kekuasaan di balik nama saya." Suara beliau tenang, namun tajam. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Tapi kata-katanya membekas, sangat dalam. Pak Darto tak bisa berkata-kata. Dan pagi itu, kantor PT Bintang Cemerlang menyadari satu hal. Kadang, yang paling berharga datang dalam rupa yang paling tak terduga. Seluruh area lobi mendadak sunyi, seperti terkena sihir. Semua aktivitas berhenti. Pegawai yang tadi sibuk mengetik atau mengobrol pelan, kini menatap ke satu titik. Seorang pria berpenampilan seperti gelandangan, yang ternyata adalah Pak Bayu, direktur utama perusahaan mereka. Pak Darto berdiri membatu. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski AC menyala penuh, ia baru menyadari siapa yang selama ini ia bentak. Siapa yang tadi nyaris ia dorong keluar gerbang Sasa. "Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Saya kira..." Pak Bayu mengangkat tangannya pelan, menyuruhnya diam. Tak ada kemarahan di wajahnya. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Kekecewaan. "Saya hanya ingin masuk kantor saya sendiri, tapi justru diusir." Pak Darto menunduk. Semua karyawan menahan napas. Pak Bayu melangkah pelan menuju meja resepsionis. Di belakangnya, Nisa mengikuti dengan langkah canggung. Wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. "Tolong Nisa, kumpulkan seluruh pimpinan ke ruang rapat utama, termasuk bagian keamanan. Kita akan adakan rapat sekarang juga." "Baik, Pak," jawab Nisa pelan. Sebelum masuk ke lift, Pak Bayu menoleh sekali lagi pada Pak Darto. "Sikapmu hari ini akan jadi pelajaran penting. Bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh perusahaan ini." Lalu lift tertutup, membawa Pak Bayu naik ke lantai 8. Pak Darto jatuh terduduk di kursi pos satpam. Nafasnya berat. Ia belum bisa menerima bahwa pria yang tadi ia hina adalah atasan tertinggi di tempat ini. Beberapa karyawan berbisik-bisik, ada yang tertawa kecil bukan mengejek,
tapi lebih karena tidak percaya. Salah satu dari mereka, Heru dari divisi logistik, berkata pelan, "Gila ya, dia ke kantor cuma pakai sandal jepit. Uji mental sih itu." Lainnya menjawab, "Iya, tapi justru kelihatan siapa yang sopan sama semua orang dan siapa yang cuma hormat ke orang berjas." Tak lama kemudian, suara dari pengeras terdengar. "Mohon seluruh pimpinan divisi dan personel keamanan menuju ruang rapat utama sekarang juga." Pak Darto menatap tangannya. Masih gemetar. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena sadar ia telah gagal menjadi manusia yang bijak, dan rapat itu akan menjadi awal dari perubahan besar di PT Bintang Cemerlang. Ruang rapat utama lantai 8 biasanya digunakan untuk rapat direksi. Namun pagi itu, suasananya berbeda. Seluruh kepala divisi, manajer, dan bagian keamanan duduk dengan gelisah. Beberapa bahkan terlihat saling berbisik, menebak-nebak alasan mendadak rapat ini digelar. Pintu terbuka perlahan. Semua berdiri. Pria berambut acak dan jaket tambalan itu masuk. Tetap dengan sandal jepitnya. Namun kini semua orang tahu siapa dia. Pak Bayu Prasetya, Direktur Utama sekaligus pendiri PT Bintang Cemerlang. Tanpa menyuruh siapapun duduk, Pak Bayu berdiri di ujung ruangan. Menatap satu persatu orang di sana. Tatapannya tidak menghakimi, namun cukup untuk membuat semua tertunduk. Pagi ini saya datang, bukan untuk menyamar, tapi untuk melihat apakah nilai-nilai yang saya tanam di perusahaan ini masih hidup. Suara beliau pelan, tapi jelas. Saya berjalan dari halte ke sini. Di jalan, saya tak dianggap. Sampai sini, saya malah diusir oleh satpam saya sendiri. Pak Darto berdiri dari kursinya, matanya merah. Ia tidak berani berbicara. Pak Bayu melanjutkan, "Saya sengaja datang tanpa pengawal, tanpa sopir, tanpa jas, tanpa nama, karena saya ingin melihat siapa yang menilai manusia dari hatinya, bukan dari penampilannya. Apa artinya jabatan jika rasa hormat hanya muncul karena dasi dan sepatu mengkilap?" Ruangan tetap sunyi. Beberapa kepala divisi mulai merasa tidak nyaman, sadar mereka juga diam saja saat Pak Bayu dipermalukan di lobi. "Pak Darto," ucap Pak Bayu sambil menatap tajam. Pak Darto gemetar. Ia maju perlahan ke depan ruangan, lalu bersujud. "Saya minta maaf, Pak. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya." Saya tidak tahu. Saya tahu, kamu tidak tahu," jawab Pak Bayu. "Dan itulah masalahnya. Kita terlalu sering menilai tanpa mengenal, mengusir tanpa bertanya, menyimpulkan hanya dari tampilan. Bukan hanya kamu yang salah, tapi sistem dan sikap perusahaan ini juga perlu kita perbaiki." Semua menunduk. Lalu Pak Bayu mengangkat satu telunjuknya. "Hari ini, kita semua belajar bahwa bukan hanya karyawan yang dinilai, tapi juga nilai-nilai perusahaan ini. Apakah kita masih manusiawi atau hanya mesin kerja yang angkuh?" Ia menutup rapat itu dengan tenang, lalu berkata, "Besok, kita mulai dari awal, dari cara menyapa orang asing, sampai bagaimana cara kita melayani tamu. Hormat bukan karena jabatan, hormat karena kita sesama manusia." Pak Bayu melangkah keluar, meninggalkan ruangan dengan keheningan yang lebih keras dari teriakan. Dan pagi itu, semua sadar. Hari ini, bukan hanya seorang bos datang menyamar, tapi seorang pemimpin datang membuka mata. Matahari sudah meninggi, aktivitas kantor kembali berjalan. Tapi semua terasa berbeda. Seolah ada kabut halus yang menyelimuti gedung kaca megah PT Bintang Cemerlang. Di dalam pos keamanan yang sempit, Pak Darto duduk sendiri. Seragamnya masih rapi, tapi wajahnya kusut, tak seperti biasanya. Ia menatap cermin kecil di mejanya. Bayangan wajahnya terlihat tegang. Bibirnya sedikit bergetar. Bagaimana bisa aku secepat itu menilai orang hanya dari pakaian lusuh? Pak Darto menarik napas panjang. Ia masih terbayang saat bersujud di ruang rapat. Bukan karena takut dipecat, tapi karena banner-banner menesel. Di layar CCTV, ia memutar ulang kejadian pagi itu. Melihat bagaimana ia mengusir seseorang yang sebenarnya ia harus lindungi. Seseorang yang mempercayakan perusahaan ini padanya. Bahkan keselamatan semua orang di dalamnya. Pintu pos diketuk pelan. "Pak Darto, itu Nisa, sekretaris pribadi Pak Bayu." Ia membawa secari kertas dan amplop kecil. "Pak Bayu menyuruh saya mengantarkan ini." Pak Darto menerima dengan tangan gemetar. Nisa tersenyum sopan, lalu pergi. Di dalam amplop tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan rapi. "Bukan kesalahan yang membuat seseorang jatuh, tapi sikap setelahnya yang menentukan
Apakah ia akan bangkit? Dan di bawahnya, B. Panjang. Pak Darto mengusap matanya yang mulai basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai oleh atasan, bahkan setelah ia melakukan kesalahan besar. Di sore hari yang sama, ia dipanggil kembali ke lantai 8. Kali ini bukan untuk dimarahi, melainkan untuk mendengar keputusan akhir. Pak Bayu duduk santai di depan jendela besar dengan cahaya matahari senja menyinari wajahnya. Tanpa basa-basi, beliau berkata, "Saya tidak akan memecat kamu, Pak Darto." Pak Darto terkejut. Ia ingin langsung bersujud lagi. Namun Pak Bayu mengangkat tangannya, menyuruhnya tetap berdiri. "Tapi kamu harus berubah. Kamu akan saya kirim ke pelatihan etika pelayanan selama 2 minggu. Setelah itu, kamu akan kembali ke sini. Bukan sebagai satpam biasa, tapi sebagai koordinator keamanan layanan dan keramahan." Pak Darto menatapnya, bingung. "Tapi, kenapa saya yang diangkat, Pak?" "Karena orang yang pernah salah dan menyesal bisa menjadi yang paling berhati-hati. Saya percaya kamu bisa jadi contoh bagi yang lain." Pak Darto menangis saat itu juga. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ia membungkuk dalam-dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Hari itu, ia pulang bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai seseorang yang diberi kesempatan untuk bangkit lebih baik. Dan bagi Pak Bayu, inilah kepemimpinan sejati, bukan menghukum, tapi menyadarkan. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu. Gedung PT Bintang Cemerlang tampak sama dari luar, menjulang tinggi, berkilau, dan sibuk seperti biasa. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang berubah secara perlahan. Pelatihan yang dijalani Pak Darto bukan pelatihan biasa. Setiap hari ia belajar tentang empati training, komunikasi, bahkan mengenali ekspresi emosi manusia. Ia mengunjungi rumah singgah, berbincang dengan kaum tunawisma, dan mengikuti simulasi sebagai penyandang disabilitas setiap malam. Ia mencatat pelajaran yang ia dapatkan di buku kecil yang selalu ia bawa. Ternyata semua orang punya cerita, bahkan yang paling lusuh pun bisa punya hati paling jernih. Sampai tibalah hari itu. Hari ia kembali ke kantor sebagai pribadi baru. Ia datang pagi-pagi, lebih awal dari siapapun, dengan seragam satpam yang sama, tapi kini langkahnya ringan, tidak terburu-buru, tidak menyentak. Begitu ia berdiri di pos depan, banyak pegawai yang menyapa dengan senyum ramah. "Wah, Pak Darto balik lagi. Welcome back, Pak. Kantor terasa beda tanpa Bapak." Dan untuk pertama kalinya, Pak Darto membalas dengan senyum lebar dan tulus. Jam 09.00 pagi, ia dipanggil lagi ke ruang rapat lantai 8. Kali ini, semua pimpinan sudah menunggunya, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini suasananya hangat. Pak Bayu berdiri, mengenakan setelan rapi, namun tetap sederhana. "Selamat datang kembali, Pak Darto." Semua bertepuk tangan. Wajah-wajah yang dulu menunduk, kini menatap dengan hormat. "Hari ini, saya ingin menyampaikan keputusan penting." Semua diam. Bahkan Pak Darto tampak bingung. "Saya mengangkat Bapak sebagai koordinator keamanan layanan dan keramahan di seluruh gedung ini. Tugas Bapak bukan sekadar mengamankan, tapi juga memastikan bahwa setiap orang yang datang ke kantor ini, tamu, klien, atau bahkan gelandangan, diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Dan saya ingin pelatihan yang Bapak jalani menjadi program wajib tahunan bagi seluruh staf keamanan dan front office kita." Ruang rapat meledak dalam tepuk tangan. Bahkan beberapa pimpinan yang sempat mencibir daim-daim kini, "Aikat berdiri memberi penghormatan." Pak Darto hanya mampu berkata pelan, "Terima kasih, Pak Bayu. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini." Pak Bayu tersenyum. Kesempatan bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang mau memperbaiki diri. Hari itu, semua orang belajar. Memaafkan itu mulia. Tapi memberi kesempatan kedua, itu luar biasa. Gedung PT Bintang Cemerlang masih berdiri megah. Namun siapapun yang pernah datang ke sana belakangan ini akan merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari tampilan, tapi dari rasa. Di pintu masuk, satpam-satpam kini menyambut setiap tamu dengan senyum ramah. Bukan tatapan curiga. Mereka dilatih untuk menunduk sopan pada siapapun yang datang, tanpa melihat jas atau jepit rambut. Di ruang tunggu, ada minuman gratis untuk tamu yang menunggu. Di toilet karyawan, ditempel kutipan kecil dari buku pelatihan Pak Darto. Hormati setiap orang, bukan karena statusnya, tapi karena ia manusia. Dan di balik semua itu, berdiri satu sosok yang kini dihormati oleh semua. Pak Darto, yang dulu dikenal galak dan terburu-buru,
kini menjadi teladan keramahan dan kebijaksanaan. Ia tidak lagi hanya menjaga keamanan fisik, tapi juga menjaga suasana hati kantor. Pada suatu pagi, seorang wanita tua berpakaian sederhana datang ke kantor. Ia tampak kebingungan dan malu-malu. Pegawai resepsionis sempat ragu. Tapi sebelum sempat bertanya, Pak Darto sudah menghampirinya dengan senyum hangat. "Ibu cari siapa? Sini, saya bantu." Ternyata sang ibu ingin mengantarkan makanan untuk anaknya yang magang di lantai ketiga. Ia tak paham cara masuk gedung modern. Tapi berkat sambutan itu, ia menangis bahagia. "Terima kasih, Nak. Baru kali ini saya diperlakukan sebaik ini di kantor besar." Pak Darto hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya ia tahu, ini adalah kemenangan sejati. Di sisi lain, Pak Bayu menyaksikan semua perubahan itu dengan tenang. Ia tak lagi perlu menyamar, ia hanya tersenyum setiap kali melihat orang-orangnya berkembang. Dalam rapat tahunan perusahaan, ia berdiri di depan seluruh staf dan berkata, "Saya tidak bangga karena omzet kita naik. Saya bangga karena kini kita tidak hanya jadi perusahaan yang besar, tapi perusahaan yang berhati besar." Tepuk tangan membahana. Beberapa orang meneteskan air mata. Dan saat acara berakhir, Pak Bayu berjalan keluar tanpa jas mahal. Hanya kemeja sederhana dan sepatu polos. Seseorang di lobi bertanya dengan canda, "Pak Bayu nggak takut disangka gelandangan lagi?" Pak Bayu tersenyum ringan. "Tidak. Karena sekarang, saya tahu siapapun yang melihat saya akan menyambut saya dengan hati, bukan prasangka." Matahari senja menyinari gedung PT Bintang cemerlang. Dan hari itu berakhir bukan hanya dengan keberhasilan, tapi dengan sebuah warisan nilai yang tak akan pernah luntur tamat.